Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana memanfaatkan pad, ya, memanfaatkan pad untuk pengajaran beberapa mata pelajaran yang terkait dengan sains, ya. Jadi PET itu sebenarnya adalah web gratis, ya, web gratis yang di sana memang disediakan untuk membantu proses pembelajaran siswa gitu. Nah, lebih tepatnya PET itu bisa dikatakan sebagai lab virtual gitu ya, bisa dikatakan sebagai laboratorium virtual. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga di sana nanti kita bebas memanfaatkan, kemudian kita bisa ambil dan kita memberikan pembelajaran kepada siswa terkait dengan mapel-mapel yang ada di pad itu gitu. Terutama fisika, ya, terutama fisika. Kita nanti coba akan berikan beberapa contoh untuk memanfaatkan pad dalam rangka sebagai pengganti dari lab virtual, pengganti dari laboratorium nyata, itu kita bawa kepada lab virtual seperti itu. Nah, mari Bapak Ibu kita coba simak mulai dari proses instalasi, ya. Saya akan jelaskan bagaimana menginstalkan pad ini agar nantinya bisa dipakai untuk pembelajaran siswa gitu. Nah, baik, di sini saya sudah siapkan dalam satu folder yang di situ sudah kita kirimkan ke Sagupindo, ya, sudah kita berikan. Bapak Ibu tinggal double klik folder yang sudah ada itu, ya, diklik, double klik. Nah, di situ ada dua aplikasi utama yang harus diinstalkan pada perangkat Bapak Ibu semuanya. Kalau yang sirkuit ini tidak masalah, tapi kalau andai kata Bapak Ibu nanti berkenan pakai, silahkan gitu, ya. Kalau di sirkuit ini lebih fokus pada rangkaian listrik AC, DC gitu, ya, rangkaian ada arus pembelajaran tentang induktansi, semuanya ada di sini gitu, ya, atau kapasitor dan sebagainya. Itu lebih lengkap ada di sirkuit ini gitu. Nah, tapi untuk tahap awal kita belajar dulu nanti bagaimana memanfaatkan pad ini gitu. Nah, langkah yang pertama yang harus kita instalkan di perangkat Bapak Ibu adalah Java ini, ya, Java. Nah, di sini kalau nanti Bapak Ibu ini nanti diinstalkan sampai selesai gitu, ya. Jadi ini ada beberapa versi Java, ya, yang sudah terbaru gitu. Namun kita cukup pakai ini saja. Kita cukup pakai yang ini, tidak ada masalah. Ini sudah kompatibel di Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10, sudah kita coba gitu. Silahkan nanti diinstalkan. Saya tidak nyoba install lagi karena di perangkat saya sudah saya pasangkan gitu, sudah saya install. Tidak ada masalah, kita tinggal next aja gitu, ya, untuk install JRE-nya gitu. Nah, kemudian yang pad juga demikian. Nah, yang ini Bapak Ibu tinggal klik, ya, tinggal next gitu, ya. Nanti di bagian akhir ada finish, ya, Bapak Ibu finish saja. Nah, memang relatif agak lama ini, ya, untuk pad. Relatif agak lama installnya, barangkali ya 8 sampai 10 menit, ya, 8 sampai 10 menit. Nah, setelah nanti diinstalkan selesai, maka pada desktop Bapak Ibu akan otomatis ada ikon pad ini, ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah ikon pad yang muncul otomatis setelah selesai diinstalkan gitu. Nah, kita akan belajar ini dulu Bapak Ibu, ya. Memang syaratnya pad ini bisa dijalankan harus install dulu yang Java. Nah, seperti itu. Nah, baik.
Kita langsung open ya, kita langsung buka dan jalankan pad-nya gitu. Kita double klik. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, dia langsung masuk, iya, dia langsung masuk ke sini ya. Oke. Dia langsung masuk ke webnya. Terus kita lihat di sini, jadi sudah ada ini untuk fisika ya, sudah ada overview-nya seperti itu. Untuk kimia juga begitu ya. Nah, untuk matematika juga ada. Nah, kita bisa lakukan klik pada play with simulation ini. Nah, gitu. Oke, kita klik play with simulation. Nah, di sana ada beberapa mapel yang sudah ada fisika, ada biologi, ada kimia, ada ilmu bumi, ada matematika dan seterusnya gitu. Atau ya silakan Bapak Ibu nanti mempelajari ini ya gitu. Nah, kalau saya sekarang konsentrasi misal di fisika gitu, saya masuk ke fisika, ya saya klik di fisikanya. Nah, di fisika ini ada beberapa yang sudah disiapkan ini ya. Ada apa namanya, ilmu tentang gerak, kemudian ilmu tentang bunyi dan gelombang, kemudian usaha dan energi dan serta daya, kemudian suhu dan termodinamika gitu ya. Ada fenomena kuantum, kemudian di sini ada apa, cahaya dan radiasi itu ya, ini termasuknya nanti ada optiknya masuk di dalam situ. Kemudian ini terkait dengan kelistrikan, listrik dan magnet ada di sini. Nah, dengan kita memanfaatkan ini, insya Allah sudah cukup kita ya, sudah cukup untuk membawa siswa kepada lab virtual ya. Kita sudah bisa cukup membawa anak-anak pada beberapa permasalahan yang kiranya tidak bisa kita lakukan di laboratorium. Nah, mungkin di sekolah Bapak Ibu, di antara banyak peserta yang ada di sini itu laboratoriumnya barangkali kurang bisa lengkap gitu ya, kurang bisa memadai. Nah, kita cukup bisa mendemonstrasikan ini gitu, sambil kita jelaskan dengan bahasa-bahasa kita gitu. Nah, misalkan saya masuk ke motion ini ya, saya masuk ke gerak. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan mulai dari hukum Newton, kemudian hukum Hooke, kemudian ada gravitasi dan yang lain-lainnya. Di sini lengkap, nah, ada momen gaya dan terus ke bawah di sana ada, bisa kita pakai dan kita manfaatkan. Nah, misalkan salah satu saja kita masuk ke ini, ke Bandul ya, ke lab virtual tentang bagaimana penjelasan tentang pendulum barangkali seperti itu, kita bisa klik yang ini, kita bisa klik, kayak saya klik itu ya. Nah, oke, baik, saya klik lagi di sini, kita mainkan. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Oke, jadi ini ada intronya dulu, kemudian masuk ke energi, kemudian masuk ke lab virtualnya seperti itu. Boleh kita cobain satu-satu gitu. Nah, misalkan kita masuk ke intro dulu. Nah, seperti ini. Ini gambaran apa ya? Gambaran singkat tentang bagaimana pad itu kita bisa manfaatkan gitu. Ini dari yang paling sederhana gitu. Dari yang paling sederhana. Nah, jadi gini, misalkan kita yang pertama konsep kita ya, untuk menjelaskan bagaimana percepatan gravitasi itu bisa kita peroleh dari percobaan ini, sebenarnya kan ada trik-trik tertentu yang harus kita sampaikan ke siswa gitu. Katakan misalkan panjang talinya minimal sekian gitu ya. Nah, kenapa ada minimalnya? Nah, kita bisa beri penjelasan di sini. Ya, kita bisa beri penjelasan bagaimana sebenarnya panjang tali ini nantinya ketika melakukan percobaan itu bisa kita anggap data yang kita peroleh adalah data yang benar, seperti itu. Sehingga siswa pada saat itu bisa membayangkan. Nah, kayak gini. Jadi misalkan, oke, ini saya hapus dulu ya tutorial pack-nya ini.
Oke, oke, saya hapus dulu. Nah, coba saya nulis misalkan seperti itu. Nah, jadi misalkan yang ini, oke, yang ini kita misalkan sebagai panjang talinya, oke. Nah, ini adalah L gitu. L adalah panjang tali. Nah, misalkan gitu. Panjang tali. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini nanti ada theta ya. Jadi ini busur katakan seperti itu. Ya, jadi ini adalah busur. Oke, busur. Ya, busur derajatnya itu. Kemudian bebannya ada di sini. Ini beban. Nah, gitu ya. Jadi ini ada beban. Nah, beban. Nah, dengan demikian maka kita bisa apa ya? Kita bisa uji coba di sini ya. Kita bisa uji coba. Nah, apakah nantinya ketika misalkan panjang talinya gitu kita perpendek, kemudian nanti berpengaruh pada suatu besaran fisik yang lain seperti itu, ya kita bisa tunjukkan, gitu. Kita bisa tunjukkan ke siswa gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini uh, gambaran singkat ya tentang bagaimana PET itu bisa membantu kita gitu. Nah, ini oke. Jadi misalkan kita beri penjelasan seperti ini, kemudian kita hilangkan dulu ya, kita hilangkan dulu untuk kita bisa mengadakan simulasi gitu ya. Nah, penggaris ini pun bisa kita bisa ngukur ke sana. Nah, dengan seperti ini kita bisa lebih hidup gitu suasananya, pembelajaran itu lebih hidup. Nah, kita bawa ke situ. Nah, kita ukur gimana berapa panjang tali yang kita pakai. Nah, misalkan seperti itu. Oke, anak-anak akhirnya ada tanggapan gitu ya. Kemudian kita sisihkan ulang gitu. Nah, kemudian di sini ya, di sini bisa kita rubah secara digital ini ya. Nah, jadi panjang talinya ini adalah 0,7 0,7 meter ya. Oke, 0,7 meter. Nah, oke, saya perlebar dulu. Nah, oke. 0,7 meter. Nah, di sini seandainya kita rubah panjangnya gitu ya. Kita kan tahu bahwa syarat syarat agar bandul ini nanti bisa hasilnya menunjukkan angka yang bagus ketika kita nyari percepatan gravitasi kan panjang minimalnya adalah 50 cm gitu ya. 50 cm gitu. Dengan kalau kurang dari 50 kan ketika kita pakai apa namanya pakai penyangga itu ya, pakai penyangga kalau kurang dari situ kan akhirnya geraknya nggak linier, itu akan campur dengan gerak rotasi dan itu nggak bagus datanya gitu. Nah, sehingga dari sini kita coba, nah kita sudah cukup sebenarnya, nah, kita perpanjang. Oke. Ya, sampai 0,9 meter. Nah, itu. Nah, kemudian stopwatchnya boleh Bapak Ibu perlihatkan ini. Oke. Nah, oke ya. Oke, coba saya. Oke, bentar. Bentar. Oke, nah. Jadi setelah seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan simulasi gitu ya, bisa melakukan simulasi. Nah, misalkan ini stopwatchnya. Nah, di sini stopwatchnya. Kemudian periode trace ini ya, boleh. Nanti akan kelihatan garis-garisnya, nggak ada masalah. Tapi sementara kita coba ini. Nah, oke, tanpa ada coretan-coretan nanti yang muncul gitu ya. Nah, kemudian ini gaya gesekannya kita buat 0 dulu. Ya, gaya gesekannya dibuat 0 ya. Frictionnya kita nolkan dulu. Kemudian gaya gravitasinya yang berlaku adalah gravitasi bumi ya, karena di situ ada pilihan. Nah, ada bumi, bulan, Jupiter dan selanjutnya. Sehingga siswa akan bisa membandingkan. Andai kata di bumi itu misalkan kita melakukan percobaan ya, pendulum di atas permukaan bumi dengan di bulan seperti apa? Monggo nanti dicoba gitu. Nah, kalau pertama saya misalkan
saya di bumi ini ya, di bumi. Nah, coba saya simpangkan. Nah, itu kelihatan berapa derajat menyimpangnya. Nah, gitu. Nah, eh, kita bisa memberikan gambaran ke siswa ketika seperti ini. Kita terangkan dulu ke siswa bahwa untuk keadaan yang normal, maka nanti sudutnya itu misalkan 20 derajat gitu. Nah, pakai 20 derajat. Kemudian dilepas. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau ngukur pakai stopwatch gitu, boleh. Ini seperti ini. Oke, dimulai dari mana? Ntar. Oke, nah saya mulai. Nah, gitu. Nah, ketika kita memulai stopwatch ini, kemudian siswa menghitung ini. Misalkan 10 kali ayunan gitu ya. 10 kali ayunan dilakukan dalam waktu berapa detik. Nah, di sini lengkap. Nah, akhirnya kita bisa menentukan, oh, apa namanya, periodenya sekian detik gitu ya. Nah, maka dengan demikian kita memberikan pengalaman yang lebih bermakna ke siswa. Nah, yang seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke. Misalkan kita hentikan. Oh, sudah stop. Nah, gitu. Udah, ternyata dalam waktu 40 detik ini dia melakukan berapa kali ayunan gitu ya. Satu ayunan kan satu, dua, nah, gini. Satu kembali lagi ke sana, satu kembali lagi ke sana. Itu satu kali ayunan gitu. Nah, ini kondisi normal Bapak Ibu ya, ini kondisi normal. Kalau nanti misalkan gerakannya itu kita bisa perlambat, ya pakai yang slow ini, nah gitu, pakai yang slow. Nah, sehingga apa namanya, kita lebih bisa mengamati dengan detail, ya kita slow gitu. Oke, kita amati dengan slow. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, maka kalau ini kita bisa manfaatkan, luar biasa hasilnya Bapak Ibu, bagus ini. Iya, sambil kita bisa coret-coret di sana ya, bisa coret-coret untuk memberikan penjelasan gitu, memberikan penjelasan ke siswa gitu. Nah, barangkali kita bisa coret-coret lagi di situ, kita munculkan coret-coretnya. Nah, gitu. Oh, ini lengah, oh, bandulnya ketika seperti ini. Nah, ini tepat. Nah, tepat pada sudut yang pertama kita berapa kali ayunan tadi gitu. Nah, saya kira demikian untuk salah satu pemanfaatan PET. Nah, gitu. Nah, ini kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai kita bisa menghentikan ini, kita stop. Oke, kita stop. Nah, oke. Oke. Oke ya, kita refresh. Nah, seperti itu. Akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ini udah kita anggap sudah selesai aja ya. Oh ya, kalau misalkan ini tadi period trace-nya kita munculkan seperti apa yang terjadi ya. Nah, gitu. Nah, itu kan kelihatan. Satu periode akan diperlihatkan seperti itu. Nah, misalkan mulainya ngitungnya periode dari sini, boleh gitu. Itu menunjukkan oh, satu periode itu dari titik ini kembali ke titik itu gitu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk yang bisa kita pakai di pad ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita minimize atau kita tutup ya, kita tutup. Nah, seperti itu. Kemudian kalau pengen kita nyari yang lain itu boleh ya, lewat masuk pad lagi ya. Kita kemudian nanti kita cari itu materi yang kiranya cocok pada saat pembelajaran kita yang waktu itu gitu, sehingga siswa ini bisa juga kita sampaikan atau sebelumnya kita sampaikan di pembelajaran, di rencana pembelajaran bisa kita sampaikan ke siswa bahwa kita nanti akan pakai pad, itu boleh, tidak ada masalah gitu. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu untuk tutorial penggunaan pad ini. Semoga bermanfaat ya. Mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana membelajarkan siswa walaupun dari jarak jauh begitu. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu.
Mohon maaf kalau ada mungkin yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.